Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini materi ceramah kita berjudul puasa dan kesabaran. Puasa dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa tujuan puasa adalah melahirkan takwa, dan jalan menuju takwa itu bernama kesabaran. Puasa adalah madrasah, sekolah pendidikan untuk kesabaran. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri kita dari segala yang Allah benci. yakni dengan cara kita bersabar. Kita bersabar untuk apa? Untuk menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib. Kemudian kita bersabar untuk apa? Untuk menahan emosi dan amarah. Kemudian kita bersabar untuk menahan lisan kita dari dusta dan ghibah. Kemudian kita bersabar untuk menahan pandangan kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai, tameng. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perisai apa Bapak Ibu? Perisai dari maksiat, perisai dari amarah, perisai dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kesabaran, puasa kita yang seharian itu hanya menjadi lapar dan haus saja. Kesabaran yakni untuk mengantarkan kita kepada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ihtisab, yakni bersabar untuk mengharap pahala, adalah kunci diterimanya puasa kita. Kemudian puasa juga mengajarkan sabar saat
hidup yang kita jalani ini terasa sangat berat. Puasa melatih kita untuk tidak mengeluh. Jika menahan lapar saja kita sanggup Bapak Ibu, maka menahan diri dari maksiat seharusnya lebih sanggup. Puasa latihan wadena lita bisa sanggup, harusnya menahan maksiat lebih sanggup lagi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar, kata Allah, akan diberikan pahala tanpa batas. Bara banyaknya tuh. Pahala tanpa batas. Itu cari anak-anak gitu. Mungkin sulit diatur. Bersabar kita di atas itu. Dapat pahala tanpa batas. Tetap anak-anak kita arahkan. Memang kadang sedang sholat, dar, itu sangat mengganggu sekali. Tapi kita tetap sabar di atas itu, dan terus kita ingatkan anak-anak kita. Kalau dapat gembong-gembongnya itu ditangkap, disidang langsung, biar berhenti. Kemudian puasa adalah ibadah orang-orang yang bersabar, dan kesabaran adalah modal utama untuk keselamatan hidup kita. Sebuah kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Pada suatu hari sang imam sedang sakit, sedang sangat lemah. Murid-muridnya merasa iba dan berkata, "Wahai imam, engkau sedang sakit, tidakkah engkau berbuka?" Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan, "Aku ingin tetap berpuasa selama kakiku masih mampu berdiri." Padahal kita tahu orang-orang yang sakit punya uzur untuk tidak berpuasa. Dan Imam Ahmad bersabar di atas itu, menahan dirinya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah puasa tadi. Beliau memilih untuk tetap berpuasa, bukan karena memaksakan diri, tetapi karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa orang-orang yang saleh. Bukan sekadar kewajiban, tapi kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lainnya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri menangis di bulan Ramadan. Muridnya bertanya, "Wahai imam, apakah engkau menangis karena takut tidak diterima puasamu oleh Allah?" Beliau menjawab, "Aku menangis bukan karena puasaku, tapi karena aku takut puasaku tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kesedihan para salaf bukan karena mereka lapar Bapak Ibu, tetapi karena mereka takut amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah lain lagi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib apabila masuk Ramadan wajahnya berubah, lisannya dijaga, dan beliau berkata, "Ini adalah bulan kesabaran, dan balasan kesabaran pasti Bapak Ibu adalah surga." Beliau memperbanyak diam, ibadah, dan amal kebaikan karena tahu nilai Ramadan terlalu mahal untuk disia-siakan. Itu dari para salaf, orang-orang soleh terdahulu. Lapar tapi tidak mengeluh, haus tapi tidak bermaksiat, lelah tapi tidak meninggalkan ibadah. Sementara kita baru lapar sedikit, gampang sekali marah, meledak-ledak emosinya. Baru diuji sedikit, mudah sekali
mengeluh. Baru sibuk sedikit, mudah sekali meninggalkan sholat. Maka Ramadan datang untuk mendidik jiwa kita agar terus bersabar. Kece orang sabar ada batehnya. Betul Bapak? Betul. Batehnya mati. Sudah mati baru selesai sabar itu. Selagi masih hidup, sabar terus. Sekali lagi, bateh sabar adalah kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jika kita diejek, dicela, diajak bertengkar saat berpuasa, hendaklah berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Apa maksudnya? Bukan riya, bukan menunjuk-nunjukkan puasa, tidak. Tapi supaya tidak jadi bercakap tadi, karena sedang berpuasa. Itulah puncak kesabaran, mampu membalas keburukan dengan ketenangan dan kejahilan dengan diam yang bernilai ibadah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan waktu terbaik untuk kita melatih kesabaran. Jika di bulan Ramadan saja kita masih mudah marah, ringan untuk berdusta, masih lalai untuk sholat, berat sekali untuk membaca Al-Quran, maka sungguh kita perlu terus memperbaiki kualitas puasa kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu jamaah, jika kita mampu bersabar meninggalkan yang halal, sadar enggak gitu? Kita puasa kok meninggalkan yang halal, makan halal, minum halal, tapi kita tinggalkan dari fajar sampai maghrib. Mengapa kita tidak sabar meninggalkan yang haram sepanjang hari? Jika kita sabar demi berbuka puasa, mengapa kita tidak sabar demi jannah, yakni surga? Bapak Ibu jamaah, puasa mengajarkan kita untuk bersabar, dan sabar mengantarkan kita kepada takwa tadi, tujuan berpuasa. Puasa mengajarkan kita sabar dalam 3 hal. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir serta ujian hidup. Siapa yang berhasil bersabar di bulan Ramadan, insya Allah dia akan mampu bersabar sepanjang hidupnya. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar di atas dunia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.